Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab Syarah Qatrun Nada wa Ballis Sada li al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masih dalam masuk pembahasan at-tanazu', ya, mengulang sedikit daripada bait yang kemarin kita sampaikan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hisham di sini bahwasanya bait ini bukan termasuk bab at-tanazu'. Yang sebelumnya kita telah pahami dulu bahwasanya tanazu' ini adalah dua amil yang membutuhkan ma'mul, ya, dua amil ini saling membutuhkan ma'mul, baik satu atau lebih. Ya, kita menggunakan pembahasan yang satu saja karena di sini di bait karena ma'mul cuma satu, gitu ya. Jadi dua amil membutuhkan satu, berebut satu ma'mul. Ya, berarti apa? Berarti salah satu daripada amil ini kalau diarahkan kepada ma'mulnya maknanya sah. Dan juga demikian, atau dengan makna yang lebih mudah atau pembahasan yang lebih mudah, nah, apapun dari amil yang ada ketika diarahkan kepada ma'mul tersebut, nah, dia maknanya akan tetap benar dan tidak rusak. Nah, oleh karenanya di dalam Qatrun Nada Ibnu Hisham menyebutkan di sini, menyinggung sedikit yang dipikir sebagian orang ini adalah bab tanazu', ternyata bukan tanazu'. Kenapa bukan tanazu' di sini? Karena yang kelihatan di sini ada dua amil dan ma'mulnya satu, kelihatannya dia saling berebut. Ya, nyatanya ketika kita rubah amil yang satu kepada amil yang lain untuk beramal kepada ma'mul yang satu tersebut, itu maknanya malah jadi rusak. Oleh karenanya bukan termasuk bab tanazu'. Apa di sini dikatakan? Walau anna ma as'a li adna ma'isyatin kafani walam atlub qalilun minal mal. Kita tahu dulu bahwasanya lau di sini adalah harfum tina alimtina. Nah, seperti contohnya selain dari bait ini, lau daraba Zaidun daraba Amrun. Kalau seandainya Zaid mukul Amr, lau daraba Zaidun Amrun daraba Zaidun, jangan inilah repot. Lau ja'a Zaidun ja'a Amrun. Kalau seandainya Zaid datang, maka Amr juga datang. Seandainya datang. Tapi kan nyatanya Zaid nggak datang sehingga Amr tidak datang. Nah, ini kaidah daripada kata lau ini sebagaimana yang kemarin telah kita sebutkan bahwasanya lau ketika setelahnya musbat maka jadi manfi. Kalau setelah lau manfi maka jadi musbat. Nah, kita lihat tadi ja'a Zaidun, ja'a Amrun, dia adalah kalimat yang musbat, oleh karenanya maknanya jadi manfi. Kalau seandainya Zaid datang maka Amr akan datang, tapi karena Zaid nggak datang, Amr juga nggak datang. Di sini menafikan kedatangan mereka berdua. Tapi kalau kita manfikan kalam asalnya, kemudian kita masukkan lau, maka maknanya jadi musbat. Misalkan lau lam yaji Zaidun lam yaji Amrun. Kalau seandainya Zaid nggak datang, maka Amr nggak datang. Seandainya Zaid nggak datang nih, maka Amr pun nggak datang. Ya, karena Zaid datang, jadi si Amr apa? Datang. Ini daripada makna lau. Nah, di sini kita katakan, kita lihat di sini. Walau anna ma'as'ali adna ma'isyatin kafani qalilun walam minal mal walam atlub. Atau kafani walam atlub qalilun minal mal. Di sini jumlah asalnya adalah jumlah musbatah. Berarti maknanya jadi manfiyah karena kemasukan lau. Walam atlub jumlah manfiyah, jadi maknanya musbatah. Berarti bagaimana terjemahnya? Walau annama as'a li adna ma'isyatin. Kalau seandainya saya hanya berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang rendahan, yang biasa-biasa saja. Kalau seandainya demikian, kafani walam atlub qalilun minal, maka cukup bagi saya yang sedikit itu dan saya nggak perlu lagi untuk mencari-cari yang lebih. Saya nggak perlu lagi untuk mencari-cari yang banyak. Ya karena saya tidak demikian kehidupannya. Saya mau mewah, makanya yang dikit nggak
nggak cukup bagi saya, oleh karenanya saya mencari-cari yang banyak, mencari-cari yang mewah. Nah, sekarang di sini kalau kita katakan atlub qalilan, maka maknanya rusak. Maknanya bagaimana? Walau anna ma'as'ali adna ma'isyatin, ya, kafani walab atlub qalilan minal mal. Kalau seandainya ya saya hanya berusaha sekedar mendapatkan kehidupan yang rendahan, yang biasa saja, ya, kafani walab atlub qalilan minal mal, cukup bagi saya, dan saya akan walab atlub berarti apa? Dan saya akan meminta sedikit dari harta. Ini kan walab atlub gitu kan, berarti kan lam ini kan manfi. Ketika kemasukan lau jadi musbat. Kalau seandainya saya demikian, maka saya nggak perlu apa? Meminta yang sedikit dari maka saya apa? Harus meminta sedikit daripada harta. Ini kan agak repot, maknanya rusak banget. Maknanya sangat rusak. Anak ulang supaya yang banin mafhum. Mungkin yang banat kemarin sudah dijelaskan lagi, jadi lebih udah mafhum. Ya, walau anna ma'as'ali adna ma'isyatin walam atlub qalilan minal mal. Kalau seandainya ya saya hanya berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang rendah, niscaya saya nggak perlu repot-repot untuk mencari yang sedikit dari harta. Ini nggak nyambung sama sekali, ya, nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Makanya tidak cocok. Oleh karenanya walam atlub di sini dia maf'ulnya dihapus, ditakdirkan walam atlubil mulka. Lam manfi ketemu lau jadinya musbat. Berarti maknanya sebagaimana yang tadi di awal. Kalau seandainya saya berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang biasa-biasa aja, maka cukup uang yang sedikit, harta yang sedikit bagi saya, dan saya nggak perlu mencari yang namanya harta yang banyak. Itu sangat jelas jadinya. Kita baca setelahnya. Kenapa ini bukan bab tanazu? Kita lihat di sini. Wa dzalika li anna syarta hadzal babi an yakuna al-amilani muwajjahaini ila syai'in wahid kama qaddamna. Yang demikian itu karena syarat pada bab tanazu ini, dua amil tersebut harus bisa diarahkan kepada suatu yang satu sebagaimana yang telah kita sebutkan. Artinya harus bisa diarahkan kepada ma'mul yang sedang direbut. Walau jihahuna kafani wa atlub ila qalil fasadal mana. Kalau seandainya diarahkan kafani dan atlub kepada qalil, maka maknanya akan rusak. Maknanya rusak enggak, karena enggak diarahkan. Kalau seandainya diarahkan gitu kan. Tapi kan ini enggak diarahkan. Ini pakai lau juga nih, praktek. Ya. Li'anna lau tadulu alam tina'i syai' limtina'i ghairi. Karena lau, kata yang menunjukkan atas terhalanginya sesuatu karena terhalanginya yang lainnya. Ya, sebagaimana tadi. Lau ja'a Zaidun ja'a Amr. Kalau seandainya Zaid datang, maka Amr akan datang. Ya, karena Zaid enggak datang, jadi Amr enggak datang. Imtina' wujud Zaid, limtina' wujudil Amr. Fa idza kana ma ba'daha mutsbatan kana manfiyan. Nah, kaidahnya kalau lau ini, ketika yang setelah lau adalah kalam yang musbat, yang positif, maka maknanya bakal negatif, manfi kalau kemasukan lau. Nah, contohnya lau ja'ani akramtu. Kalau seandainya nih fulan ini datang kepada saya akan muliakan dia. Ada nggak pemuliaan? Tidak ada. Kenapa? Karena si fulan ini nggak datang kepada saya. Kalau seandainya nih dia nanya sama saya minta keringanan, saya akan ringankan. Ya karena nggak minta, jadi nggak diringankan. Ya tapi kalau saya terima minta keringanan mulu. Nah, wa idza kana manfiyan kana musbatan. Kalau memang dia manfi, maka maknanya jadi musbat ketika ada lau. Nah, lau lam yusi lam yu'aqibhu. Kalau seandainya dia enggak berbuat buruk, saya enggak akan hukum dia. Ya, alias karena dia buat buruk, jadi saya hukum dia. Wa ala hadza, di atas pernyataan ini, fa qauluhu, maka ucapan anna ma'as'a li adna ma'isyatin manfiyuna. Berarti ucapan anna ma'as'a li adna ma'isyatin itu adalah kalimat yang manfi. Ya, kalau seandainya saya mencari kehidupan, berusaha mencari kehidupan yang rendahan, yang biasa aja. Kehidupan yang normal-normal biasa gitu, yang sederhana. Kalau seandainya gitu kan, tapi kan ada lau, jadinya manfi. Tapi kan gak kayak gitu. Saya maunya yang mewah, punya mobil berapa? 2 gitu, motor 4, ya, rumah 4, istrinya 4, masya Allah. Ini ajib. Likaunihi fi nafsihi mutsbatan. Kenapa kok dia manfi? Karena status daripada kalam tersebut
pada dirinya, pada diri kalam tersebut dia adalah kalam yang musbat. Wa qad dakhala alaihi harful imtina, dan sungguh telah masuk kepadanya harful imtina. Nah, wa kullu syai'in imtana ali illatin sabata naqidu, karena setiap segala sesuatu yang dia terhalangi karena adanya illah, ya ada apapun itu, alasan apapun itu, ya maka sabata naqiduhu, akan tetap lawannya. Ya, suatu perkara yang dia terhalangi li'illah karena adanya sesuatu, maka akan tetap lawannya. Misalkan seandainya Z datang kepada saya akan muliakan dia. Ini muliakan terhalangi disebabkan apa? Disebabkan enggak adanya Z. Berarti apa? Sabata naqiduhu, telah ditetapkan lawan dari muliakan, berarti enggak saya muliakan karena dia enggak datang. Paham ya? 6. Wa naqidu sa'i li adna ma'isyatin adamus sa'i li adna ma'isyatin. Berarti lawan daripada berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang sederhana, dia tidak berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang sederhana. Nah, karena dia maunya hidup yang mewah. Ya. Wa qawlu walam atlub musbatun. Nah, walam atlub musbat dikaunihi manfiyan, karena dia adalah manfi dengan lam. Kemasukan lawan jadi musbat bilam, ya, manfi bilam. Wa qad dakhala alaihi harful imtina, dan sungguh telah masuk kepadanya harful imtina. Fala wujiha ila qalil, kalau seandainya walam atlub diarahkan kepada qalil, wajib fihi isbatu talabil qalil, berarti wajib pada kalam tersebut menetapkan meminta suatu yang sedikit, ya. Walau apa namanya, walau annama as'ali adna ma'isyatin, gitu ya. Walam atlub qalilan minal mal, kalau seandainya saya hanya berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang sederhana, maka saya enggak perlu repot-repot mencari sedikit uang. Error nggak? Error banget. Saking errornya kita bingung memahaminya. Nah, maka wajib padanya untuk menetapkan talabul qalil. Naam, karena dari manfi kepada musbat maknanya. Wa huwa ainu manafahu awalan, dan meminta suatu yang sedikit ini adalah inti daripada yang dinafikan oleh bait yang pertama itu. Pertama-tama itu yang dinafikan. Wa idza batala dzalik, ketika telah batal hal tersebut, enggak sah untuk diarahkan walam atlub kepada qalil, ta'ayyana an yakuna maf'ulu atlub mahdhufan. Berarti kita pastikan maf'ul daripada atlub dia dihapus. Wa taqdiru, takdirnya adalah walam atlubil mulka. Kalau seandainya saya hanya berusaha untuk mencari kehidupan yang biasa sederhana saja, maka cukup bagi saya harta yang sedikit, dan saya nggak perlu repot-repot mencari kemegahan, ya, nggak perlu cari-cari kerajaan dan semisal. Wa muqtadu dzalik annahu talibunil mulki, berarti konsekuensinya apa? Hakikat daripada konsekuensi makna baitnya apa? Dia meminta sesuatu yang besar, mulk. Wa huwal murad, dan inilah yang diinginkan. Fa'in qila, kalau dikatakan innama yalzamu fasadu ja'lihi min babi tanazuli atfika lam atlub ala kafani. Kalau ada yang mengatakan sesungguhnya ya melazimkan rusaknya makna tersebut ketika menjadikan walam atlub, ya, menjadikan dia dari bab tanazuk dan ulang innama yalzamu fasadu ja'lihi min babi tanazul, sesungguhnya melazimkan rusaknya dia, dijadikannya dia pada bab tanazul li'atfika, karena kamu mengatofkan lam atlub kepada kafani. Walau qaddartahu musta'nafan kana nafyan mahdhan ghaira dakhilin tahta hukmi law. Kalau kamu takdirkan lam atlub ini adalah kata yang musta'naf, wawunya istinafiyah, bukan atof kepada kafani. Maka berarti lam atlub ini adalah nafi yang murni, artinya menafikan, betulan murni menafikan tanpa adanya sedikit pun isbat. Karena kan ya ini kan nafinya di sini enggak mahd, bukan nafi mahd, tapi dia an-nafyu li isbati tolak, ya, menafikan tujuannya untuk menetapkan yang dituntut. Ini demikian akhwati fillah. Kalau seandainya kamu takdirkan wawunya istinafiyah sehingga lam atlub adalah jumlah musta'nafah, maka berarti dia nafinya mahdhah, dan dia berarti tidak masuk pada, ya, di bawah hukum lau. Ya, berarti dia nggak masuk di hukum lau karena dia nggak diatafkan. Bagaimana jawabannya? Qultu, kita katakan innama yajuzu tanazu bi syarti an yakuna bainal amilaini irtibatun.
Sesungguhnya bolehnya tanazu itu dengan syarat antara dua amil tersebut ada yang namanya ikatan. Ada ikatan antara dua amil itu. Antara kafani dan walam atlub. Wa taqdirul istinaf yuzilul irtibat. Nah, ditakdirkannya istinaf pada lam atlub ini akan menghilangkan yang namanya irtibat, ikatan. Berarti dia ya makin sah lagi untuk kita katakan bukan bab tanazu kalau dia istinafiyah. Ini daripada yang kemarin kita belum bahas. Lanjut kepada bab maf'ul. Astagfirullahaladzim. Mic-nya ini error. Baik. Qala babun al-maf'ulu mansubun. Maf'ul itu mansub. Qala syarih rahimahullahu taala qad madha anna al-fa'il marfu'un abadan. Sungguh telah berlalu penjelasannya bahwasanya fa'il itu marfu selama-lamanya. Wa alamil ana, ketahuilah sekarang annal maf'ula mansubun abadan, bahwasanya maf'ul itu mansub juga selama-lamanya. Kenapa fa'il kok marfu dan maf'ul kenapa mansub? Ya selama-lamanya kayak gini. Wah, ini kan sebagian orang mengatakan, "Ustaz, kenapa fa'il marfu?" Wah, ini bingung kita kadang-kadang. "Ustaz, kenapa ya istighol itu hanya kepada yang mutakalim?" Ini sebagaimana orang kayak seperti menanya kenapa, "Ustaz, kenapa mubtada marfu?" Ini tanya orang Arab lah. Cuma di sini biasa ulama nahu mentakdir-takdirkan dan memberikan alasan-alasan ilah-ilah supaya apa? Ya sebagian orang puas gitu. Wasababu fidzalik. Sebab daripada ini semua adalah annal fa'ila la yakunu illa wahidan. Fa'il itu cuma satu doang. Fa'il bolehnya hanya satu saja adanya. Wa raf'u tsaqil, dan merafa itu ya rafa itu adalah suatu perkara yang sangat berat. Kenapa berat? Ini hasyiah nomor 3. Li'annahu yahsulu bi dhammati allati hiya athqalul harakat wa bil wawi allati hiya athqalul huruf. Karena dhammah, karena rafa ini terhasilkannya tanda asalnya adalah dhammah, yang mana dhammah ini adalah harakat yang paling berat. Dan juga dia bisa dengan waw, niabatan ini dhammah, yang dia adalah waw ini adalah huruf yang paling berat. Nah itu. Wal maf'ulu yakunu wahidan fa aktsar. Adapun maf'ul dia bisa satu ataupun lebih dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Wa nasbu khafifun, dan menasab itu lebih ringan. Kenapa nasab lebih ringan? Hasyiah nomor 4. Li'anna alamatahu fathah, karena tanda nasab asalnya adalah fathah, wa hiya khafful harakat, dan ini adalah harakat yang paling ringan. Nah, faja'alul thaqila lil qalil wal khafifa lil katsir qasdan lita'adul. Nah ini ya. Maka mereka orang Arab gitu ya menjadikan yang namanya berat itu untuk yang sedikit dan ringan untuk yang banyak gitu. Karena ringan jadi enggak apa-apa yang banyak nih. Berat, jadi sedikit enggak apa-apa. Kenapa? Qasdan lita'adul, supaya tujuannya membagi samaratakan ya, supaya adil satu sama lain. Enggak zalim. Masya Allah, ini bahasa aja nggak boleh zalim, ajib ya. Barakallahu fiikum. Kemudian wa huwa khamsah, dan maf'ul ada 5. Ini agak beda sedikit susunannya dengan kitab-kitab yang sebelumnya ya. Kitab-kitab yang sebelumnya dari Al-Ajurumiyah, Mutamimah, nah, dan yang semisalnya. Qala syari rahimahullahu taala hadza huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih. Wa hiyal maf'ul bih, yaitu adalah pertama maf'ul bih. Ka darabtu zaidan, seperti darabtu zaidan. Wal maf'ulul mutlaq wa huwal masdar. Ka darabtu darban wal maf'ul fihi wa huwa daraf. Ka sumtu yaumal khamis wa jalastu amamak. Isyarat darfu az-zaman dan darful makan. Wal maf'ul lah ka kuntu ijlalan lak. Saya berdiri karena ingin memuliakan kamu. Masya Allah. Ya, ini apa hukumnya nanti akan kita bahas. Wal maf'ulu ma'ah kasirtu wan nila. Kasirtu wan nila. Lihat hasyiah nomor 1 kembali ke halaman sebelumnya. Darabtu zaidan di situ ya. Lihat di situ. Ini akhir daripada majelis hari ini insyaallah. Lihat. An-nasb lil maf'ul wahidun min arba'ati asya. Yang menasabkan maf'ul bi itu salah satu dari 4 perkara di bawah ini. Ini membabil faedah aja dari Muhyiddin Abdul Hamid. 6. Al-awal yang pertama adalah fi'il, wa huwa imma an yakuna madhkuran. Fi'il itu bisa disebutkan, nah qouli ta'ala,
wa waritha Sulaimanu Dauda wa warithah. Wa imma an yakuna mahdhufan, bisa mahdhuf nahu qouli ta'ala madza anzala rabbukum qalu khaira. Syuf, khaira, na'am, dia ujug-ujug mansub, enggak ada amilnya. At-taqdir qalu anzala khaira. Ini bolehnya dihapus ketika apa? Ketika ada dalalah tadullu ala ma hudifa minal kalam. Naam, harus ada dalalah qarinah. Tani yang kedua wasaf qauluhu ta'ala. Sifat ini maksudnya apa? Mushtaq ya. Innallaha balighun amrah. Fi qiraati man nawana baligh wa nasaba amrah. Ini pada qiraat yang tanwin baligh dan menasab amrah. Al-thalith yang ketiga al-masdar nahu qouli ta'ala. Ini ketika apa? Ya sama, isim beramal amalan fi'il seperti di atas. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin. Ya. Daf'ullahi an-nasa. An-nasa dia mansub disebabkan dafa'. Fan-nas mansubun li kaunihi maf'ulan bihi li daf'i hadhihi alladhi huwa masdar. Maka nas di sini maf'ul bih mansub karena dia adalah maf'ul bih untuk dafa'. Yang dafa' ini adalah masdar. Ar-rabi' yang keempat ismul fi'il, isim fi'il. Ya, isim fi'il amr di sini ya. Nahu qouli ta'ala 'alaikum anfusakum. Fa 'alaikum ismu fi'li amrin. Ma'nahu ilzamu ya anfusakum. Wa anfusakum maf'ulun bihi li 'alaikum. Dia maf'ul bih untuk 'alaikum. Ini daripada bab al-maf'ul na'am yang dapat kita kaji pada saat ini. Kayaknya sebentar. Kayaknya ini tanggung lah ya sampai bawah. Lanjut lagi ke atas lagi. Wa naqasa Zajjaj minha al-maf'ul ma'ah. Az-Zajjaj itu menghapus dari maf'ul ini adalah maf'ul ma'ah. Faja'alahu maf'ulan bihi. Dijadikan sebagai maf'ul bih. Jadi Az-Zajjaj itu enggak terima ada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu hakikatnya adalah maf'ul bih. Karena ya takdir daripada maf'ul ma'ah itu adalah wa qaddara, ya beliau mentakdirkan sirtu wa zawattu nilah. Sirtu wa zawattu anila. Wa naqasal kufiyuna minha al-maf'ulah. Kufiyun menghapus ya yang satu dari yang lima, itu adalah maf'ul lahu. Faja'aluhu min babil maf'ulil mutlaq. Ya dijadikan dari bab maf'ul mutlaq. Nah, qa'adtu julusan. Qa'adtu julusan. Nah, jadi kalau seandainya kita mengatakan ya ada ta'liq di sini, ya kalau seandainya kita katakan darabtu Zaidan ta'diban, fa ka'annaka qulta adabtuhu ta'diban. Saya memukul Zaid ta'diban, ya karena saya apa? Karena saya ingin mengajarinya. Ya, mengajari Zaid. Saya pukul karena saya ingin mengajarinya. Ini maf'ul mutlaq katanya. Kenapa? Karena takdirnya adabtuhu ta'diban. Ada yang dihapus di situ. Seakan-akan kita mengatakan demikian. Naam. Wa zada Sayrafi sadisan. Sayrafi bukan ngurangin malah nambahin ya. Yang keenam, wa huwal maf'ulu minhu, itu adalah maf'ul minhu. Nahu wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan li'anna al-ma'na min qaumihi. Karena maknanya apa? Ya, ini qaumahu maksudnya min qaumihi. Musa memilih dari kaumnya. Apa yang dipilih dari kaumnya? Ya, berapa? 70 rajulan, 70 orang. Nah, itu ya. Dan jumhur ulama, hasyiah nomor 4, itu berpandangan qaumahu mansub itu bukan karena maf'ul minhu, tapi dia mansubun min naz'il khafid, dikarenakan ada huruf jar yang dihapus. Apa huruf jarnya? Min. Ya. Jadi ini ya sama aja ujung-ujungnya gitu ya, cuma beda nama. Khilafnya dia lafzi gitu. Wa samal Jauhari al-mustasna maf'ulan dunah. Dan al-Jauhari na'am menamakan mustasna sebagai maf'ulan dunah. Maf'ul na'am tapi tanpa dia, dunah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini muqaddimah sebelum kita membahas al-maf'ulat. Insyaallah besok baru kita bahas al-maf'ul bihi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.